Ya, kita kembali lagi di Hidup Sehat, masih bersama saya Aubrey Bear dan juga Dr. Rudy Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Pemirsa, sehat adalah salah satu kunci dalam membangun keluarga bahagia. Pemirsa pasti juga mau kan bisa terus hidup berdampingan bersama keluarga hingga masa tua nanti? Pasti mau dong ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ke Dr. Rudy. Sebagai sandwich generation, pastinya merawat orang tua adalah salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua ya dok ya. Lalu bagaimana nih cara agar caregiver seperti mereka bisa tetap menjaga kualitas hidupnya dan juga pastinya terhindar dari diabetes dok? Oke, sebagai caregiver atau sebagai orang yang dengan punya keturunan diabetes ya, jangan berkecil hati dulu. Kadang orang merasa bahwa orang tua saya diabetes, apakah saya selalu terkena diabetes? Belum tentu, karena yang diturunkan adalah faktor resikonya. Jadi salah satu orang tua dengan diabetes itu resikonya meningkat 3 kali lipat. Kalau 2 itu meningkat hingga 7 kali lipat. Gitu. Tapi ingat yang diturunkan adalah faktor risiko. Kita tahu bahwa diabetes tidak hanya terjadi karena faktor genetik, tetapi juga karena kondisi, faktor lingkungan kita, dan gaya hidup kita secara sehari-hari. Dan bagaimana cara kita supaya tetap bisa mensupport dan tetap hidup bahagia serta berkualitas tentu dengan melakukan pencegahan. Karena dengan kita melakukan pencegahan diabetes, ya otomatis tubuh kita sehat, kita bisa mensupport atau sebagai caregiver kepada orang tua yang kita sayang. Tadi kan dokter juga bilang bahwa meningkatkan resikonya bisa sampai double ya kalau misalnya orang tua kita ada yang terkena diabetes gitu ya dok. Nah itu apakah sebagai caregiver kita juga harus rutin mengecek kadar gula darah gitu, selain juga pastinya kita tadi ya mengontrol kadar gula atau asupan gula yang masuk dan juga olahraga. Nah kalau misalnya untuk ngecekannya bagaimana dok? Pertanyaan yang bagus karena diabetes itu bisa terjadi tanpa gejala. Tanpa gejala? Betul, jadi kita nggak pernah tahu kalau nggak ngecek. Oke. Ya, sesekali mungkin kita bisa cek saat medical check up, itu mungkin setahun sekali. Betul dong. Itu minimal, kalau mau lebih sering juga boleh. Misalkan Aubrey mau ngecek sebulan sekali, screening dengan cek gula darah dengan glukometer, itu kan gampang dan bisa di mana-mana. Itu sesering apapun sebetulnya nggak masalah. Cuma kan kita lihat minimal atau efisiensinya dan bisa juga dengan pemeriksaan gula darah yang kita sebut sebagai dengan HbA1c, yang melihat rata gula darah dalam 3 bulan terakhir itu biasanya lebih akurat untuk melihat average dalam 3 bulan. Tapi kalau misalnya sebenarnya akurat nggak sih dok kalau misalnya kita melakukan pengetesan gula darah yang dari tangan ya dok, jari-jari gitu ya dok, itu akurat nggak dok? Sebenarnya untuk screening nggak masalah. Jadi kalau pengecekan gula darah itu kan kita cari yang paling simpel, itu nggak apa-apa. Tetapi untuk diagnostik tetap kita sarankan untuk pemeriksaan darah secara vena. Jadi diambil darah, atau juga bisa dengan evaluasi tadi ya HbA1c. Tapi menarik sekali ya. Jadi memang mencegah diabetes bisa dibilang bentuk tabungan masa depan nih bagi keluarga. Nah, kira-kira langkah sederhana apa nih yang bisa dilakukan di rumah agar hidup tetap manis tapi tidak menjadi beban? Untuk melakukan kegiatan pencegahan ya, cari yang paling simpel dulu. Gimana dok? Kalau kita tadi bilangnya klise hidup sehat, kemudian makan dengan sehat, orang juga bingung, ini sebetulnya hidup sehatnya gimana sih? Orang olahraga juga orang pada tahu, tetapi bagaimana bisa mengimplementasikan itu kadang yang susah. Contoh, mungkin kalau kita bekerja atau di rumah ada tangga, biasakan untuk naik tangga. Jangan dikit-dikit naik eskalator atau naik lift ya. Iya, itu akan membuat aktivitas kita jadi berkurang. Kemudian selalu upayakan untuk banyak jalan. Ya, kalau misalkan parkir kendaraan, mungkin bisa agak jauh sedikit gitu ya, supaya jalan kaki kita akan lebih banyak. Dan kalau makan, mungkin pilih makan yang lebih segar, tanpa tambahan gula yang berlebihan, sehingga apa yang kita asup juga masih dalam batasan yang wajar lah. Nah dok, jika kita ingin terus sehat, gula aman terkontrol, apakah seorang diabetesi dan juga keluarganya bisa tetap konsumsi makanan atau minuman manis dok? Betul, sebetulnya diabetesi atau keluarganya tetap bisa konsumsi sesuatu yang manis. Tetapi yang perlu diingat adalah batasannya. Tidak boleh lebih dari 25 gram. Dan paling oke sebetulnya adalah kita cari alternatif yang bebas gula. Ya, misalkan dengan gula 0 kalori yang bisa menjadi alternatif yang lebih sehat. Daripada kita menambah-nambahkan gula dan kita tidak tahu secara kumulatif itu 1 hari berapa. Takut berlebihan, apalagi ada hidden sugar juga. Jadi kita pilih yang ya lebih aman relatif tadi seperti 0 kalori. 0 kalori ya dok ya. Nah ini fakta atau mitos nih dok, alternatif gula lainnya seperti gula aren atau madu atau gula batu yang masyarakat kerap nih dinyatakan aman untuk diabetesi, ini benar nggak sih dok, fakta atau mitos dok? Sayangnya ini adalah mitos. Jadi buat pemirsa ya, jangan pernah merasa sehat gitu ya dengan mengganti gula pasir
dengan gula aren atau gula batu. Okay. Yang ada malah seringkali jadi lebih banyak. Contoh nih, misalkan merasa lebih aman, akhirnya dia sendoknya lebih banyak. Akibatnya secara gula akan lebih tinggi dan ini juga akan berbahaya untuk meningkatkan risiko diabetes. Dan kalau sudah diabetes, gulanya akan jauh lebih tinggi. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih dok alternatif lain konsumsi gula yang aman bagi diabetes sih dok? Oke, ada dong. Jadi kita kan sekarang udah tahu ya di zaman modern ini alternatif gula tuh cukup banyak. Jadi kita bisa pilih gula 0 kalori yang relatif lebih sehat untuk penyandang diabetes. Oke, jadi kita pilih gula 0 kalori ya, supaya kita lebih aman pastinya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau minum manis, kita pilih gula dengan 0 kalori. Oke, terima kasih banyak Dokter Rudy atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali pastinya buat saya dan juga buat pemirsa di rumah. Terima kasih dok, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, sama-sama Aubrey. Nah pemirsa, ternyata selain menabung, menjaga gula darah tetap terkontrol adalah salah satu bentuk investasi penting agar tubuh kita terhindar dari penyakit seperti diabetes. Aubrey punya kiatnya nih pemirsa, terutama untuk Anda seorang diabetesi. Ini dia Tropicana Slim Diabetics, gula yang paling ideal untuk diabetesi karena terpercaya dan baik dalam menjaga kadar gula darah diabetesi agar tetap normal. Baik juga untuk mereka yang ingin cegah diabetes. Tropicana Slim Diabetics mengandung mineral alami kromium. Mineral ini terkandung dalam brokoli dan bayam yang efektif dalam mengontrol gula darah. Selain itu, setiap sajian Tropicana Slim Diabetics 0 kalori sehingga tidak dapat meningkatkan kadar gula darah. Pemirsa, Tropicana Slim sudah terpercaya selama lebih dari 50 tahun bisa dinikmati oleh diabetesi dan seluruh keluarga Indonesia. Tropicana Slim Diabetics bisa Anda dapatkan di minimarket, supermarket terdekat maupun online store favorit Anda. Tropicana Slim Diabetics, manisnya pas sama seperti gula. Tropicana Slim, manisnya hidup kita yang tentukan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Saksikan terus Hidup Sehat besok di jam yang sama, hanya di TV One. Saya Aubrey Ber pamit undur diri, sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.